yang pasnya di sini saudara ya, saya dulu yang harus diubahkan sebelum saya memberitakan itu ke orang lain begitu. Kalau saya belum terubahkan, saya sulit memberitakan itu kepada orang lain. Itu yang saya dapatkan. Ya, saya memberikan kesaksian selama saya boleh ada di kelas TRT yang sudah dilaksanakan kurang lebih 6 tahun ya, tetapi tidak full 6 tahun karena ada di masa COVID juga. Ya, satu hal yang sangat luar biasa saya dapatkan di sini adalah ada sebuah pola pikir yang mungkin saya anggap itu benar selama ini, tetapi itu diubah di sini dan bahkan mungkin sampai dikuliti begitu ya. Dan saya melihat memang benar-benar Tuhan mengutus mentor yang benar-benar sangat sabar begitu ya, sama seperti tadi dikatakan oleh Pak Martin ya. Dan memang kalau saya mengikuti secara logika saya, itu tidak akan masuk di akal begitu. Bagaimana bisa membuat kerangka berpikir saya selama ini dan mencocok-cocokkan dengan firman Tuhan begitu. Nah, ini terbalik ya. Kerangka firman Tuhan itu harus benar-benar itulah yang mempengaruhi atau yang menguasai sepenuhnya begitu. Dan jujur saja di awal pembelajaran materi demi materi, di awal itu jujur saya lagi dalam keadaan down ya. Ada satu pola pikir yang saya melihat bahwa ketika di satu tempat saya itu tidak dihargai begitu. Jadi nangis ya. Dan waktu itu ada satu pemberontakan di dalam diri saya. Karena kenapa? Saya merasa bahwa saya sudah jor-joran loh di tempat pelayanan itu. Saya sudah banyak memberi hidup saya untuk pelayanan itu. Tapi kenapa di ujungnya ada sebuah situasi yang membuat seakan-akan tidak ada sebuah harga, tidak ada sebuah pengorbanan yang dihargai di sana. Dan puji Tuhan pada saat itu saya masih ingat, ini di sini ada mimbar yang waktu itu ya, kalau nggak salah ya, di sini, dan saya ada duduk di belakang. Itu berbicara tentang 1 dan 2 Timotius kalau nggak salah ya. Semua itu kata Pak Roni waktu itu ya, dia khotbah, semua itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatanmu engkau bisa melayani Tuhan. Dan jujur itu membuat hati saya pulih begitu ya, hati saya tersembuhkan. Saya berpikir bahwa orang harus minta maaf dengan saya supaya saya bisa pulih. Oh no, ternyata pola pikir saya harus diubah supaya saya bisa pulih begitu. Dan waktu itu kami berdua sama suami minta didoakan oleh Pak Roni Welong. Dan sejak itu saya melihat saya semakin semangat melayani Tuhan. Karena saya melihat bahwa saya mengambil keputusan melayani Tuhan, saudara. Saya bukan dari teologi, tapi ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya. Ada banyak hal yang membuat saya bisa mengatakan bahwa saya hidup sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Berapa kali saudara saya ini mau mati sebenarnya. Saya sudah pernah sakit keras dan di umur saya masih 7 tahun. Dan itu berulang di umur saya kelas 2 sekolah perawat kesehatan. Itu saya terjatuh dan saya diopname, saya dibawa lari ke Elizabeth. Saya 2 minggu itu nggak bisa bangun, saudara. Kepala saya sudah kepentok di lantai dan saya tidak bisa bangun. Lalu saya waktu itu hanya berdoa, Tuhan apa yang kau mau? Saya mau melanjut sebenarnya saudara ke jenjang lebih tinggi lagi, tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Waktu itu saya memberontak. Saya bilang, kenapa ya Tuhan? Semua mereka teman-teman saya pada keluar dari daerah ini begitu. Alasan bapak saya itu dia takut saya dapat suami dari luar, dari luar Nias gitu ya. Karena saya juga anak perempuan satu-satunya begitu.
Dan waktu itu saya mengatakan bahwa Tuhan, apa maksudmu dari kenapa bapak saya ini keras hati gitu ya. Dan ternyata saudara, setelah saya mengikuti alurnya Tuhan, saya membiarkan saya dididik di sebuah gereja, dan akhirnya saya melembutkan hati untuk melayani Tuhan begitu. Saya bekerja di rumah sakit itu 7 tahun saudara ya, saya bekerja di rumah sakit, dan 5 tahun saya bekerja di NGO. Dan itu sebenarnya meninggalkan itu sangat susah ya saudara ya, karena secara finansial pasti itu tidak tercukupi ya. Hamba Tuhan katanya ya, ada sebuah beberapa statement di sini yang saya sering dengar, hamba Tuhan itu susah hidupnya gitu ya. Tapi saya menepis itu semua bukan karena ada sebuah kebenaran yang benar-benar saya pegang, tapi karena saya juga melihat ada beberapa teman-teman yang melayani hamba Tuhan, kok mereka bisa hidup-hidup aja kok. Mereka bisa hidup dan bisa berkeluarga dan menikmati semua pelayanan mereka dengan bahagia begitu. Hanya sebatas itu pikiran saya, saudara. Dan ketika saya sudah menikah dan kemudian punya anak, lalu saya minta Tuhan, kemana Tuhan membawa saya sebenarnya? Akhirnya saya resign, saudara ya. Sepertinya saya dicondong. Waktu itu saya hanya patuh pada suami aja, saya mendukung pelayanan suami. Dan waktu itu saya mengambil keputusan untuk udah kita cemplungkan diri berdua nih di ladangnya Tuhan gitu. Tapi waktu mencemplungkan diri, saudara, jujur nggak tahu ini mau dibawa kemana gitu loh. Itu mau dibawa kemana? Karena kenapa, saudara? Saya hanya mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari pemimpin begitu ya. Oh, ini kerjakan ini, oke, saya kerjakan itu, saya kerjakan gitu, saudara ya. Tetapi hari demi hari, saudara ya, saya mengikuti pengajaran demi pengajaran dari sejak saya masih lajang ya. Dan jujur itu pola-pola yang lama itu terus menjadi kerangka berpikir saya. Ya banyak lah ya. Saya tidak mungkin mengatakan di sini, tetapi bagi yang nanti rindu untuk mengikuti kelas berikutnya, saudara sendiri akan bisa merasakannya ya. Kita berharap ada kelas ini lagi nanti ya, yang baru begitu. Saya bilang, saudara ya, bahwa saya sangat rugi ketika saya tidak datang di kelas ini begitu ya. Ya puji Tuhan, untuk saat ini saya dikuatkan, saya diteguhkan, pola pikir lama saya diperbaharui, hati saya diperbaharui, saudara ya. Kalau dulu saya melihat orang nggak bisa diajar, pengen saya buang ke laut, saudara ya. Tapi saya melihat juga contoh teladan yang luar biasa dari Pak Roni di sini ya. Walaupun hanya beberapa jam saja bertemu, yang beberapa hari aja, tapi saya melihat kok bisa lah beliau ini bolak-balik lagi catatannya, pengajarannya lagi diulang, kayaknya teori biblika itu kayaknya dari awal sampai akhir ya, terus setiap kali ada pengajaran, ada materi baru itu dibahas terus begitu ya. Dan memang seperti dibilang Pak Martin tadi, bahwa itu adalah anugerah buat Pak Roni, dan saya percaya bahwa pertemuan ini tidak hanya berakhir sampai di sini. Ada banyak hal, saya semakin haus, saudara ya, saya semakin haus. Karena kenapa? Pengajaran yang dulu saya terima itu memang bukan saya bilang salah gitu ya, tetapi apa yang mereka dapatkan juga akan diteruskan begitu, akan diteruskan kepada saya sebagai murid begitu. Dan akhirnya saya mengatakan bahwa sangat rugi sekali ketika ada beberapa orang dari antara kita meninggalkan kelas ini begitu. Kalau bisa pun nanti diizinkan, kami boleh ya, ternyata Bapak sudah tadi menjawab itu ya, kita nanti ada program-program lagi berikutnya. Nah, demikian dari saya. Yang pasnya di sini, saudara ya, saya dulu yang harus diubahkan sebelum saya memberitakan itu ke orang lain begitu. Kalau saya belum terubahkan, saya sulit memberitakan itu kepada orang lain. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.